Lahirnya poe naon? Malam Jumat. Pegi. Minggu. Minggu. Itu maunya lahir kuat beda bapak jeung anak itu. Bapak jeung ibuna. Itu nanti akan diarahkan oleh netizen tuh ke sini. Oh, ini pembunuhnya. Yang pelaku aslinya tidak ditangkap karena sudah ada nih Peggy Setiawan yang dihukum. Berarti kalau begitu, Pak Rudiana tahu dong pelaku aslinya. Ya tahu, orang dia ada di lokasi kok Pak, gimana? Ya. Nah iya, makanya skenario utamanya adalah Rudiana, itu satu. Ya kan, kenapa? Makanya di sini kan berseliweran di beranda Pak, ya tim-tim yang orang berdekatan dengan Bapak Rudiana ini menyatakan begini, Peggy Setiawan bisa dipanggil kembali dan bisa dinyatakan oleh penyidik itu sebagai tersangka karena ada bukti. Lahirnya poe naon? Minggu. Itu maunya lahir kuat beda bapak jeung ibuna. Lahirna poe Minggu. Tanggal sabaraha? Bulan 19 September. Tahun 9. Hari Minggu lahirnya. Itu jam maghrib. Nah, bapak jadi poe Kemis. Poe itu apa? Hilap deui. Tapi nu neang ka paraji bapak. Guys, di sini ada suatu kejanggalan dan keanehan kembali yang kita temui dalam video saat Kang Deddy Mulyadi mewawancarai kedua orang tua Peggy Cianjur. Dimana saat Kang Deddy ini menanyakan hari atau tanggal lahir dari Peggy Cianjur tersebut, kedua orang tua Peggy ini menjawab hari yang berbeda. Dimana yang sebenarnya Peggy itu lahir pada tanggal 19 September 1997 yang jatuh pada hari Jumat, guys. Namun kedua orang tua Peggy menjawab hari yang berbeda. Ibu Peggy menjawab dia lahirnya hari Minggu, sedangkan Pak Cecep atau ayah Peggy menjawab dia lahirnya hari Kamis. Tentu ini menjadi suatu kejanggalan dan keanehan kenapa kedua orang tuanya tidak mengetahui hari atau tanggal lahir anaknya sendiri. Apakah benar dia bukan anaknya atau memang dia benar-benar lupa. Namun ya guys ya, netizen berkomentar biasanya kalau di kampung itu atau orang-orang dulu itu pasti ingatnya hari lahir anaknya, lebih dominan ingat hari ketimbang tanggal. Tetapi kenapa kedua orang tua Peggy Setiawan ini tidak ingat dengan hari lahirnya Peggy Cianjur tersebut, guys? Apakah benar dia bukan anak dari Pak Cecep atau ibunya, namun dia adalah anak dari mantan wakil bupati? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Ini penting Pak buat Peggy semuanya, ya kan? Peggy Setiawan sudah bebas, dan kalau tidak hati-hati Bapak, tidak cepat DNA, itu nanti akan diarahkan oleh netizen tuh ke sini. Oh, ini pembunuhnya, gitu loh Pak. Dan itu bisa repot. Makanya kalau dijawabnya hanya dengan lisan, dijawabnya hanya dengan aspek administrasi, tidak akan pernah selesai Pak. Karena yang gitu bisa dimanipulasi. Jawabnya adalah lewat sains. Kalau sains itu tidak akan bisa dibantah, gitu loh Pak. Maka tes DNA ini sangat penting diperlukan untuk menjaga ketenangan. Saya sampaikan begini, sekarang kan Peggy Setiawan sudah bebas melalui putusan hakim pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Karena ini sudah bebas. Guys, jadi ini ekspresi Peggy Setiawan Cianjur ya, yang diduga itu panik atau beda auranya atau kayak ketakutan gitu guys saat Kang Deddy Mulyadi benar-benar menyuruh Peggy Cianjur tersebut tes DNA. Hal tersebut karena memang Peggy yang kuli bangunan itu sudah dibebaskan guys. Tentunya sekarang masyarakat atau netizen berbondong-bondong tertuju dan mengarah kepada Peggy Cianjur tersebut, karena Peggy Setiawan yang di Bandung yang kuli bangunan kan sudah bebas nih, terbukti tidak bersalah. Sekarang netizen
ingin membuktikan apakah benar Peggy Cianjur ini yang diduga anak dari mantan wakil bupati, Peggy DPO asli, pelaku pembunuh Vina Cirebon. Makanya untuk itu Kang Deddy sesegera mungkin meminta dan menyarankan kepada Peggy Cianjur dan keluarganya untuk melakukan tes DNA agar nanti hasilnya bisa membuktikan dia anak dari mantan wakil bupati atau benar anak kandung dari Pak Cecep. Dan juga di sini ya Peggy Setiawan yang Cianjur ini guys, banyak juga keanehan dan kejanggalan yang didapatkan dari dia ngomong dan juga tindakan-tindakan dia dan juga foto-foto yang sudah beredar di sosial media. Banyak hal-hal yang menduga dia juga ikut terlibat dalam kasus ini. Namun lebih lanjut nanti kita bakal mengetahui setelah hasil DNA keluar apakah benar dia terlibat atau tidak seperti itu. Tapi kan Peggy pernah membunuh kan? Enggak pernah. Bohong. Wah, asli pernah. Makan lauk pasti. Ya guys, jadi memang ya Kang Deddy ini pintar sekali untuk menjebak atau memberikan pertanyaan yang membuat Peggy Setiawan Cianjur itu deg-deg atau deg-degan guys. Nah tadi aja dia pernah mengatakan bahwasanya Peggy ini pernah membunuh, langsung panik, mukanya berubah. Setelah dia panik, langsung Kang Deddy membercandai bahwasanya membunuh ikan atau lauk seperti itu. Guys, nanti itu juga mungkin menjadi tolak ukur Kang Deddy Mulyadi apakah benar Peggy itu ada sesuatu yang disembunyikan. Tentunya Kang Deddy lebih pintar lagi dan lebih cerdas untuk menjebak dalam memberikan pertanyaan kepada Peggy Cianjur tersebut, apakah nanti dia bakal keceplosan kalau memang dia bersalah atau memang dia jujur anaknya seperti itu. Yang pelaku aslinya tidak ditangkap karena sudah ada nih Peggy Setiawan yang dihukum. Berarti kalau begitu Pak Rudiana tahu dong pelaku aslinya. Ya tahu, orang dia ada di lokasi kok Pak, gimana? Ya. Nah iya, makanya skenario utamanya adalah Rudiana, itu satu. Ya kan, kenapa? Makanya di sini kan berseliweran di beranda Pak. Ya, tim-tim yang orang berdekatan dengan Bapak Rudiana ini menyatakan begini, Peggy Setiawan bisa dipanggil kembali dan bisa dinyatakan oleh penyidik itu sebagai tersangka karena ada bukti. Ada bukti. Nah, kalau menurut saya gini, kalau memang penyidik yang di Jawa Barat nanti menciptakan bukti baru. Yang namanya menciptakan itu kan sama saja halnya dengan pada saat 2016 lalu menciptakan semua tersangka, menciptakan yang namanya bukti, ya kan, seperti itu. Akan terjadi pula dengan yang namanya dinyatakan oleh penyidik itu sebagai tersangka karena ada bukti. Nah, kalau menurut saya gini, kalau memang penyidik yang di Jawa Barat nanti menciptakan bukti baru. Yang namanya menciptakan itu kan sama saja halnya dengan pada saat 2016 lalu menciptakan semua tersangka, menciptakan yang namanya bukti, ya kan, seperti itu. Akan terjadi pula dengan yang namanya Peggy Setiawan saat ini gitu. Bahaya. Iya. Nah, berarti kalau kemudian Pak Rudiana itu tahu pelaku yang sebenarnya, ya Bu ya, kan yang meninggal ini kan anaknya sendiri. Betul. Kenapa sih dia sebagai nalurinya seorang ayah, juga posisinya sebagai seorang polisi? Kenapa kalau memang Pak Rudiana ini tahu pelaku yang sebenarnya, kemudian dia tidak ungkap yang sebenarnya? Kenapa? Apa motivasinya? Apa yang ada yang disembunyikan? Nah, ini dia melindungi anak pejabat. Iya kan, tapi kalau dibanding dengan melindungi anaknya seseorang sendiri, kan kalau dibanding dengan anaknya sendiri, harusnya sebagai seorang orang tua kan harusnya lebih sayang dengan anaknya sendiri kan Bu, ya, daripada jabatan. Betul. daripada melindungi anak pejabat, kan begitu. Nah, Ya, seperti apa betul. yang mendasari, apa yang bagi Pak Rudi, apakah ada yang ditakuti nih Rudiana sehingga dia Itu pasti satu. rela? Hah? Itu pasti satu, Pak.
Apa Makanya kira-kira dibalik semua itu yang Pak Rudiana takuti, sehingga kalau dugaan-dugaan ini benar, informasi-informasi ini benar, merelakan Ya guys, jadi di sini Ibu Widya live bareng bersama pengacaranya Peggy Setiawan yang kuli bangunan, yaitu Bang Tony, di mana mereka membahas orang-orang yang terlibat dalam kasus ini yang telah menumbalkan Peggy Setiawan yang merupakan klien dari Bang Tony ini. Di mana Ibu Widya men-spill ya orang yang terlibat, salah satunya adalah Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua dari almarhum Eki yang terlibat, bahkan dia berada di TKP atau di lokasi kejadian pada waktu itu. Namun dia ingin menutup kasus ini karena melindungi anak pejabat dan agar dia juga mendapatkan jabatan atau pangkat yang lebih baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Widya terhadap Bang Tony, pengacaranya Peggy Setiawan. Dan juga di sini Bang Tony mengatakan kepada Ibu Widya alasan apa yang mendasar kenapa ayah Eki ini lebih memilih melindungi anak pejabat tersebut ketimbang mendapatkan atau mencari keadilan untuk Eki, anak kandungnya sendiri. Hal tersebut juga Ibu Widya menyampaikan bahwasanya ternyata ada yang ditakuti dari seorang Ibtu Rudiana. Makanya hal tersebutlah yang menjadi tolak ukur Ibtu Rudiana itu ingin menutup kasus ini. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan juga orang yang terlibat di dalamnya. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebaik-banyaknya. Terima kasih yang sudah subscribe kami dari YouTube Desa TV. Pamit dan sampai jumpa.